Kawan dunia muram, selamat dini hari. Kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, dan kali ini kami mengambil judul ikan-ikan yang berenang dalam kanvas dan kata-kata. Apa yang dimaksud dengan judul itu? Nanti kita akan coba berbincang dengan Gilang. Kita akan mencoba menyerap energi yang paling mungkin bisa kita ambil untuk mengeksplorasi bagaimana sebenarnya ikan dalam perspektif seni rupa, juga dalam perspektif sastra. Relasi macam apa yang kemudian bisa dijembatani oleh ikan itu, seberapa signifikan tema ikan menjadi inspirasi bagi para perupa maupun para penyair. Di tangan saya sudah ada puisi karya Acep Zamzam Nur yang berjudul Jalan Menuju Rumahmu, yang nanti akan saya bacakan, kemudian diserap oleh Gilang. Energi macam apa yang bisa diambil, dan tanpa menutup kemungkinan ada inspirasi dari ikan lain yang mungkin tidak termaktub di dalam teks ini. Yang jelas, kalau kita berbicara tentang perupa yang memilih tema maupun objek ikan sebagai inspirasi dalam lukisan-lukisannya, paling tidak kita bisa menyebut dua nama di wilayah 3 Cirebon. Ada Diding Saidin dan Dirot Kadirah. Keduanya berasal dari Indramayu yang secara konsisten memilih ikan dalam berbagai jenis sebagai pilihan kreatifnya, sebagai pilihan estetikanya. Meski kedua perupa ini memiliki perbedaan ekspresi, perbedaan cara membangun lukisannya masing-masing. Misalnya saja, Saidin lebih cenderung ekspresif, sementara Dirot Kadirah memilih untuk dekoratif. Itu diantaranya. Dan masih banyak perupa lain yang memilih tema ini, tetapi secara konsisten saya secara pribadi baru melihat dua nama ini. Sementara misalnya bagaimana dengan teks yang dituliskan oleh para penyair? Tentu kalau cerpenis berbeda hal ya, terutama penyair yang menuliskan atau mengambil tema ikan di dalam karya-karya puisinya. Saya melihat memang tema ikan hampir tidak ditemukan di dalam puisi-puisi itu. Tetapi setidaknya ada beberapa penyair yang menyertakan kata ikan sebagai metafor, sebagai perumpamaan, sebagai analogi, ataupun sebagai penguat dari kata-kata yang dituliskannya. Itulah mengapa cara ungkap antara penyair dengan perupa cukup jauh gapnya, cukup jauh jaraknya, karena ikan di mata perupa bisa menjadi bentuk, sementara ikan di mata penyair adalah metafor, adalah analogi, adalah perumpamaan, adalah pengibaratan. Itu yang menjadi titik perbedaannya.
Tetapi hari ini, malam ini, dini hari ini, kita tidak akan membahas jarak itu, tidak akan membahas perbedaan itu secara lebih jauh. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana tema ikan antara seni rupa dengan karya sastra memiliki relasi yang bisa menjadi penanda bagi karya-karya yang diciptakan. Itu yang paling penting. Bilang sudah siap ya? Ready. Satu hal lagi, kawan-kawan dunia muram. Kalau misalnya Gilang mengguratkan kuasnya menjadi bentuk ikan sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana yang sering kita lihat, itu sama halnya dengan mengilustrasikan sesuatu yang ada bau ikannya. Menjelaskan ikan ke dalam bentuk yang biasa. Maka kita berharap bahwa ada sesuatu yang tidak sekadar ilustrasi dari energi yang diserap oleh Gilang. Itu ya, kita sepakati demikian. Jalan menuju rumahmu. Acep Zamzam Nur. Jalan menuju rumahmu kian memanjang. Udara berkabut dan dingin subuh membungkus perbukitan. Aku menggelepar di tengah salak anjing dan ringkik kuda. Engkau di mana? Angin mengupas lembar-lembar kulitku dan terbongkarlah kesepian dari tulang-tulang rusukku. Bulan semakin samar dan gemetar. Aku menyusuri pantai, menghitung lokan dan bicara pada batu karang. Jalan menuju rumahmu kian lengang. Udara semakin tiris dan langit menaburkan serbuk gerimis. Aku pun mengalun bersama gelombang. Meliu mengikuti topan dan jumpalitan bagai ikan. Tapi
matamu kian tak tergambarkan. Kulit-kulit kayu, daun-daun lontar, kertas-kertas tak lagi menuliskan igawanku. Semua beterbangan dan hangus seperti putaran waktu. Kini tak ada lagi sisa. Tak ada lagi yang tinggal pada pasir, dan kelopakku kian runcing dan pucat. Kembali aku bergulingan bagai cacing. Bersujud lama sekali. Engkau siapa? Sebab telah kutata nisan yang indah. Telah kutulis sajak-sajak paling sunyi. Sambil menemani Gilang melanjutkan goresannya, barangkali ada kawan-kawan yang hendak mengajukan pertanyaan atau kesan dari apa yang sedang dikerjakan ini. Silakan. Ada. Ya. Yang pertama, kenapa hari ini bertema ikan? Kemudian dari apa yang tadi dibacakan, puisi Atik Canjamnu, apa yang menjadi sisi menarik dari diksi ikan atau objek ikannya sendiri sehingga dijadikan inspirasi untuk menulis atau melukis dibanding hewan jenis lain misalnya. Sudah? Sudah. Ya. Kenapa hari ini kita memilih ikan sebagai tema? Sebagaimana tema-tema sebelumnya, kita mengalir. Kami mencoba untuk merambah pada tema apapun yang paling mungkin bisa kita eksplorasi tanpa melihat misalnya unsur
menonjol atau tidaknya dibanding yang lain. Gitu. Ya, ikan sebagaimana yang kita pahami, ya, tentu banyak orang yang memiliki kepercayaan tertentu dan hampir semuanya akrab dengan yang namanya ikan. Ya. Jadi sesuatu yang umum saja sebenarnya, bukan sesuatu yang istimewa. Itu ya jawaban pertama. Jawaban kedua adalah apa yang membuat ikan menjadi inspirasi dibanding jenis hewan lain. Lagi-lagi sebenarnya ini persoalan yang sangat personal, gitu kan. Kembali kepada perupanya itu sendiri, gitu. Karena kita tahu setiap perupa memiliki kecenderungan, memiliki pilihan, memiliki minat, memiliki biografi, memiliki pengalaman batin, juga memiliki kepercayaan tertentu terhadap objek atau media atau sesuatu yang dianggap sebagai inspirasi menarik bagi proses kreatifnya itu. Jadi lagi-lagi kalau persoalan kenapa ikan menjadi pilihan bagi para perupa, ini kembali kepada persoalan minat, kembali kepada persoalan seseorang itu meyakini bahwa ada energi tertentu, ada kebaikan tertentu yang itu sangat mungkin berbeda satu sama lain. Misalnya antara Sayyidin dengan Dirot Kadirah sendiri yang sama-sama mengambil tema estetikanya, mengambil objek atau inspirasinya ikan, tetapi berbeda cara pengungkapan. Satu ekspresif, satu dekoratif, misalnya gitu. Kalau mohon maaf jika saya keliru dalam melakukan penilaian terhadap kecenderungan itu. Tuh. Jadi dengan satu tema atau satu objek yang sama saja, sudut pandangnya tidak bisa sama, gitu kan? Sama halnya dengan nih, dua orang pelukis, dua orang perupa menggambar gunung, sawah, gubuk, kemudian ada jalannya, ada gambar mataharinya, gitu. Ya, yang kita terima sejak sekolah dasar kan itu. Yang namanya gambar pemandangan itu dua gunung, gitu kan. Kemudian ada mataharinya, ada sawahnya, ada jalan, ada pohon kelapa, atau ada sungai, atau ada gubuknya juga, gitu kan. Dua tangan yang berbeda, tentu perspektif yang dibawakan, hasil yang kemudian dimunculkan juga akan sangat berbeda. Gitu. Jadi sangat subjektif, sangat personal, dan itu menjadi sesuatu yang wajar. Tidak kemudian karena sama-sama ikan mereka harus mengambil perspektif yang sama atau cara ungkap yang sama, cara menggores yang sama. Ya bisa saja disandingkan, misalnya apa bedanya dengan kerbau, dengan kambing, sama gitu. Kucing juga misalnya. Banyak pelukis, banyak perupa yang menjadikan kucing sebagai inspirasinya. Ada kucing yang kemudian berwarna-warni, ada yang kucing hitam terus misalnya. Ada juga yang seperti itu. Kembali ke tadi, sangat personal, sangat experience masing-masing berbeda. Kemudian mereka meyakini bahwa dengan ini ekspresi, impresinya, kemudian kepuasan batinnya tersampaikan. Itu sebenarnya. Barangkali ada lagi. Atau Gilang? Ini saya nggak tahu juga ini sebenarnya gambar apa. Itulah. Mau tanya soal gambarnya, karena di gambar itu seperti ada ekor lain gitu loh. Ekor ayam Mungkin. Tapi perwujudan seperti ular, hanya kepalanya itu samar ini. Di manakah letak kepalanya? Jadi ini saudara. Oh, gitu kan. Ini wajahnya ada di sini. Gitu. Dia bersembunyi. Ini seperti buruk.
Kalau di sepintas seperti buruk gitu. Ini ada buntutnya ke sini, ada ke sini juga gitu kan. Jadi wajahnya, matanya sengaja disembunyikan oleh Gilang gitu kan. Bibirnya sengaja dimiringkan. Bibirnya dimiringkan gitu kan. Rambutnya hitam, tapi dia aslinya berbaju putih. Gitu. Ini selubung. Ini selubung. Seperti rambut ya. Ini seperti rambut. Tapi sebenarnya di dalamnya ada rambut lagi. Rambutnya hitam. Mungkin begitu. Gitu. Ada yang lain? Ada yang punya pandangan lain? Yang merah mana? Ini. 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 Kalau kata Panjul kan ini ini ular. Buntut. Ini seperti bra. Bra limpa. Seperti bra gitu kan. Tapi sebenarnya ini bukan bra gitu karena terlalu jauh gitu kan. Kalau kepalanya di sini, wajahnya di sini, branya di sini kan kondor. Itu. Pakai push up bra. Push up bra gitu kan. Itu. Ya, ini seperti ekor ayam jago. Itulah. Perpaduan dari banyak bentuk gitu. Ikannya mana? Sudah malam Ini. bobo. Ini sama ini seperti koi. Seperti koi gitu. Tapi hijau. Ada koi hijau ya? Sepertinya Tidak. mungkin nanti hybrid. Cupang. Koi hybrid. Ya, dengan cupang ya. Kawin silang dengan cupang. Ini Kepiting. kepiting. Undur ya. Iyalah gitu kan. Ini rambutnya panjang nih, panjang hitam rambutnya. Ini cuma selubung aja, ya kan? Bukan selubung kayaknya itu yang ikat. Selendang. Selendang. Gitu. Ya, Gitu kalau lah. menerka-nerka memang begitu. Tangkap Tuh. saja. Kalau Gilang sendiri gimana? I don't know. Apa yang dirasa gitu. Oh, keterjeratan sih. Wis. Jeratan. Jeratan. Keterjeratan. Iya, keterjeratan. Keterjeratan siapa ini? Dia merasa terjerat. Yes. Gitu. Ada dua kepala itu. Dua kepala yang terjerat. Wah, yang kemarin dong. Ibu-ibu. Ya terus siapa? Gitu kan. Terus siapa? Ada lagi penjelasan barangkali? Ayolah. Enggak ada. Ada pertanyaan? Anji, mau nanya apa? Ini sketsanya sih. Barangkali. Pengen rawang. Oke, kalau enggak, saya kita cukupkan ya. Nanti kita foto, kita sertakan di dalam video. Sketsanya. Baik, kawan dunia muram dimanapun Anda berada. Itulah yang bisa kami suguhkan kepada Anda semua. Jangan takut untuk mengenali ruang imaji kami. Kita akan bertemu kembali.